Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Bu Aida Latifatur Rahmah, guru matematika wajib di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, kali ini saya ingin menampilkan uji kinerja saya bersama kelas 11 MIPA 1 di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto secara daring. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model Flip Classroom dan PBL. Sebelumnya saya sudah memberikan bahan ajar, video pembelajaran, serta pretest untuk dipelajari peserta didik secara mandiri. Nah, berikut ini video pembelajaran secara sinkronusnya. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali ya Mas ya di pembelajaran matematika wajib. Nah, di sini Ustazah mau ngecek dulu ya Mas ya presensi kalian sebelum waktunya habis, karena presensinya kan sampai jam 7.45 ya Mas ya. Ini sudah lihat baru 19 yang turn in. Sudah cek ya Mas Danis, Mas Avanda, Mas Jovan, dan Mas Mozi. Belum ada ya? Ya silakan. Jovan ada Mas Jovan. Oh, Mas Jovan boleh diklik dulu Mas yang presensinya ya. Oke, yang lainnya minta tolong diinfokan di grup ya Mas ya. Oke, untuk pretestnya kemarin juga sudah melihat hasilnya sudah bagus-bagus. Itu artinya kalian mungkin kalau prediksi Ustazah itu berarti sudah bisa memahami materi matriks ya. Nah, mohon izin di sini Ustazah juga mau share presentasi Ustazah ya. Kita kenalan dulu dengan apa itu matriks, definisinya, dan kesamaan dari dua matriks di kehidupan sehari-hari kalian yang berhubungan dengan baris dan kolom. Itu apa Mas? Yang pernah kamu lihat? Catur, oke, boleh. Ada urutan baris, ada urutan kolom ya. Ada lagi selain catur? lantai keramik. Ya Mas siapa? Lantai keramik itu Mas Kos. Mas Karel, lantai keramik ya. Ada lagi nggak Mas? Kalau setiap, iya Mas Jundi apa? Atlas. Di bagian apanya? Di petanya. Mas Rido, Mas Karel, dan Mas Jundi, bagus pendapatnya. Dan di sini Ustazah ada contoh lainnya ya. Ada urutan baris dan kolom, dan itu terlihat sangat rapi ya Mas ya. Kalau kita melihat ada urutan baris dan urutan kolom. Ide matriks ini bermula dari itu jadwal penerbangan dan kedatangan pesawat, kayak gitu ya. Nah, semakin kesini ya Mas ya, semakin kesini ternyata matriks berguna sekali di perkembangan teknologi Mas ya. Perhatikan di sini ada apa Mas? Ada dua tanda hitam sama putih, biasanya disebutnya apa Mas? Barcode. Mas siapa ini? Mas Haider ya? Ya. Oke, barcode biasanya kegunaannya buat apa? Scan data. Scan data. Kalau dari kelas kalian itu menyampaikan menyenangkan ya belajar matriks. Nah, tujuan kita bisa kalian baca sendiri ya. Jadi dari poin 1 sampai 5 nanti ada penilaiannya ketika diberi tes ditambah ketika post test. Jadi kemarin kalian di pretest sudah tahu pengertian jenis-jenis matriks, kemudian nanti kalian belajar menganalisis kebenaran langkah-langkah penyelesaian matriks seperti itu ya. Nah, untuk teknik penilaiannya sama seperti biasanya. Jadi apapun itu yang kalian kerjakan baik pretest, post test, dan presentasi saat gimit itu masuk ke nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, kehadiran, penampilan, dan kedisiplinan, berani bertanya dan menjawab itu masuk ke nilai sikap. Nah, catatan yang perlu kalian perhatikan ya Mas ya, walaupun kalau mayoritas bisa tanya ke, mungkin kalian tanya kakak kelas kalian tuh seneng dengan materi matriks gitu ya, tapi ada kalanya ada yang menjadi catatan ya. Pertama itu membedakan baris dan kolomnya itu masih ada sedikit perbedaan persepsi ya. Kemudian yang kedua, tidak bisa memahami ciri-ciri detail dari matriks. Contoh, misal di situ ada matriks I. Ingat nggak Mas? Matriks I berarti matriks apa?
identitas. Nah, jadi kadang matriks I itu karena sudah saking terbiasanya dipakai, itu nggak ditulis 1001 gitu ya dalam soal biasanya gitu ya. Apalagi kalau soal-soal hot seperti itu ya. Jadi untuk men-screenshot. Nah, nanti jangan kaget kalau ada tampilan di layar wajah kalian ya. Kelihatan apa Mas di layar kalian? Iya, presentasi sama screenshot yang tadi. Iya, betul ya. Jadi ini juga matriks ya Mas ya. Ada urutan baris, ada urutan kolom. Yang di layar kalian itu ada berapa baris, berapa kolom? Siapa yang ingin berbicara? Sampaikan namanya dulu. Terus Ada 2 baris. Menurut Mas Danis ada 2 baris. Oke. Menurut Mas Danis dari layar ini itu ada 2 baris. Yang lainnya sama atau berbeda? Karena sama ya. Berarti nggak ada yang bingung ya menentukan baris sama kolom ya. Oke, berarti Mas Haidar berapa kolom Mas Haidar? 8 kolam. Ada 8 kolom. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 kolom. Nah, oke. Sekarang sudah tunjuk salah satu di antara kalian ya. Mas Ziyadatan ada di ini. Ada us. Mas Ziyadatan. Elemen baris ke-1 kolom ke-5 itu Mas siapa? Ke-5. Berarti Ustazah misalkan ini matriks B ya. Ini matriks B. Berarti baris ke-1 kolom ke-5. Nulisnya kayak gini ya Mas ya biasanya ya. B15. Baris ke-1 kolom ke-5. Mas siapa di sini? Mas Hanan. Oke. Yang lainnya setuju nggak? Mas Hanan itu berada di posisi baris ke-1 kolom ke-5. Setuju. Oke. Mas sekarang bisa unmute? Bisa. Oke. Mas Karel, baris ke-2 kolom ke-6 itu Mas siapa? Mas Karel, baris ke-2 kolom ke-6 Sabra Jamil. Oke, Mas Fatih ya. Yang lainnya benar nggak? Betul ya. Oke. Kalau terakhir deh, ada yang bisa menjawab nggak? Baris ke-3 kolom ke-7 ada nggak? Baris ke-3 tidak ada. Iya, nggak ada ya. Ya benar ya. Nanti kalian sudah paham ya apa itu baris, apa itu kolom, dan berarti kalian juga sudah paham ordo matriks ya. Jangan sampai tertukar itu Mas. Ordo itu baris dulu atau kolom dulu? Baris dulu. Nah, betul. Baris dulu baru kolom. Nah, setelah ini kita kan akan mengerjakan tes ya. Dan tadi di classroom sudah terlihat ya kata Mas Rido ya, kan bisa sambil dibuka sambil mengerjakan, dan kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Kita diskusi di sini ya. Kita lihat nanti mengerjakannya sampai 8:15. Ya, di sini sudah mulai membuka ya, tapi masih on progress. Nanti kalau ada pertanyaan pokoknya tanyakan aja ya. Ya, sudah senang kalau ada diskusi. Yang belum membuka Mas Afan, Mas Ziyadatan, dan Mas Musi. Sepertinya Mas Musi ada kendala ya. Nanti coba sudah begini ya. Nomor 1 ada soal cerita ya. Silakan kalian sajikan ke bentuk matriksnya ya. Boleh dalam bentuk foto. Kalau misalkan tidak bisa foto nggak apa-apa, dilampirkan di sini. Biasanya kan bisa diketik ya. Nih kalian bisa pakai ini Mas, tombol map-nya ya. Kalau misalkan mau langsung di sini. Nah, ini ada pilihan matriks biasanya. Bisa pakai ini. Kalau bisa, tapi kalau memang belum terlalu bisa dengan tombol map ini, boleh dalam foto ya Mas ya. Jauh ini aman berarti ya Mas ya. Sepi soalnya. Ya, kalau sepi berarti aman. Kita sambil ngecek progres kalian ya.
paling banyak belum dikerjakan nomor 3 ya. Ada yang kesulitan nomor 3 Mas? Disampaikan saja nggak apa-apa. Saya Us. Ya Mas Andika, sudah buka nomor 3? Sudah Us. Sudah, oke. Di sini nanti Ustazah contohkan soal yang lain ya. Sulitannya di bagian apanya Mas Andika? Nggak ngerti aja Us secara detail. Nah, teman yang lainnya ada yang bisa membantu Mas Andika? Berarti nomor 3 yang di soal kalian, matriks identitasnya ukurannya berapa? 3x3. Mas Rido ya? Yes. Oke. Nah, kalau di soal ini ordonya berarti ordo matriks identitasnya adalah 3x3. Tuh. Nah, yang lain atau mungkin Mas Andika sudah nemu belum matriks identitas 3x3 berarti susunannya seperti apa? Jadi satu kemudian 0 0 0, oke. Kemudian yang bawahnya 0 0 1 0, oke. Yang bawahnya 0 0 1. 0, 1, oke. Pintar. Nah, nanti silakan Mas Andika hubungkan dengan matriks yang ada di soal. Seperti Oh itu. ya udah ngerti Us, terima Oke, kasih. paham. Kalau nilai C sama nilai D gimana? Kalau nilai C sama D yang baris kedua kolom pertama sama dengan 0, kemudian baris ke kolom kedua sama dengan 1 dieliminasikan. Oke. Berarti solusinya menggunakan eliminasi. Yes. Oke, syukran Mas. Silahkan dilanjutkan ya. Ada pertanyaan lain nggak Mas selain nomor 3? Tadi sudah dibahas ya sedikit kalau matriks identitasnya mengikuti matriks yang disamakan. Tapi hati-hati, saya harap juga walaupun sudah selesai tetap diteliti ya Mas ya. Takutnya ada yang kurang tepat ya gitu ya. Sudah selesai Mas Novel Raffi Ahdan? Oh iya, coba dicek lagi nomor 2-nya ya Mas Ahdan ya. Nomor 2, maaf, nomor 1 yang B. Nomor 1 poin B. Coba dicek lagi. Mas Alfa sudah selesai? Yakin? Insya Allah ya. Ya, yang bisa Ustazah cek itu berarti nomor 1 yang B, karena itu ada opsi pilihan sama nomor 2 ya. Gimana tadi ada yang mau bertanya Mas Rido ya? Iya, tadi saya ada soal. Nomor berapa? Nomor 3 di akhirnya ngurangin Kak. Oke. Ustazah cek dulu ya. Barangkali ada yang perlu. Us, Karena waktunya masih banyak. Iya, Mas Fatih? udah selesai disubmit aja. Iya, kalau udah yakin mantep disubmit aja. Jadi Mas yang sudah selesai. Mas Surya ya, oke, aman. Siapa lagi yang sudah selesai ya? Biar kalian bisa hasilnya lebih maksimal lagi. Ada yang mau cerita sedikit kesulitan kalian mengerjakan proses ini di mana? Mas Haidar mungkin? Alhamdulillah aman Mas. Aman ya, 1, 2, 3 lancar gitu ya, kayak jalan tol. Oke, siap. Mas Daifa mau cerita sedikit nggak kesulitannya? Paling di antara 1, 2, 3 dikasih level-level deh. Nomor berapa? Nomor 2. Oh, nomor 2 malah. Itu kan berarti nomor 2 hanya itu ya, memilih nyari ABCD. iya, nyari ABCD-nya. Benar apa salah ya gitu ya jawaban yang di soal itu gitu ya. Ya, berarti ngitung lagi ya Mas Deva ya cara ngerjainnya. Ya. Atau ada yang nomor berapa? Bisa semua insyaallah. Oh, bisa semua. Bisa dengarnya nomor 3 itu. Sebelum bisa semua gitu ya. Oke, di sini sudah banyak yang on-cam dan sudah selesai. Otomatis sepertinya tertutup ya Mas ya. Karena sudah 8.15. Ya, alhamdulillah sudah terlihat progresnya sudah banyak. Nanti yang
sudah presentasi pertama nunjuk temennya ya untuk menjelaskan nomor 2 seperti itu. Saya mau. Oke, Mas Mas Rido apa Mas Alfa ini? Oke, Mas Rido dulu ya. Oke, Mas Rido boleh share screen coba. Yang lainnya kembali menyimak ya Mas ya, karena yang di Edulastik sudah tertutup. Oke, pakai HP Mas Rido sih ya. Ya kalau tadi detailnya itu langsung saya buat seperti ini, Us. Sesuai dengan mobil, bus, dan apa tadi satu lagi? Mobil, bus, sama Apa ya, saya lupa dari yang apa? Teman yang lain ada yang bisa membantu? Yang atas berarti yang apa? Yang atas. yang atas bus dari Us. Yang atas bus. Oke, yang bawah? Yang baris kedua? Mobil. Mobil. Oke. Yang terakhir ada yang mau membantu? Jadi Mas Rido lupa ya. Mas Karel ya? Apa Mas Karel? Iya, motor. Oke. Berarti bisa diserahkan dalam bentuk matriks seperti itu ya. Oke. Untuk bisa jelasin nggak Mas Rido itu termasuk jenis matriks yang apa? Kemudian ordonya berapa? Seperti itu. Ini ordonya 3x3, Us. Oke, ordonya 3x3. Ya. Termasuk matriks persegi berarti. Oke, termasuk matriks persegi. Sama ini matriks segitiga bawah, Us. Matriks segitiga bawah. Oke, iya. Yang lain ada yang berbeda pendapat nggak, Mas? Setuju dengan Mas Rida? Setuju. Setuju ya. Oke, berarti untuk nomor 1 tidak ada kesulitan ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Rido ya. Terima kasih Mas Rido. Kembali lagi ke Gimit, kemudian stop presenting. Iya. Oke, sip. Selanjutnya, Mas Rido ingin menunjuk siapa Mas Rido untuk nomor 2-nya? Alfa, Us, dari Alfa udah. Ya, Alfa, oke. Tapi Mas Alfa udah siap belum nih yang nomor 2? Tadi soalnya nomor 1. Oke. Mas Alfa bisa Saya presentasi? foto, Us. Oh, belum foto. Oke. Skip dulu aja. Skip dulu. Mas Main Alfa dulu, nunjuk siapa Mas Alfa? Tenis aja. Oh, Mas Danis. Mas Danis Bagus, siap saya- nggak? Nggak, saya lagi coba, Us. Belum pernah presentasi, bentar ya, Us. Oke, mau nyoba sendiri berarti? Tapi dibantu aja, takut nanti waktunya habis, Us. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Sudah bantu ya? Ya, Us. Udah, Mas Danis. Mas Danis berarti D ya? Oke. Sudah terlihat di layar kalian, Mas? Sudah. Sudah. Oke, Ustazah zoom ya, karena kecil kayaknya. Panjang ya, nomor 2 ya. Oke. Coba diceritakan langkah-langkahnya dulu, Mas Danis. Tadi kan di soalnya A sama dengan B transpose. Apa Nus tadi bisa ke soal Us yang B tadi, Oke. yang matriks B. Oke. Ya, B transpose itu kan kalau barisnya aslinya 3A dan 2B min 5. Oke, iya. Dan baris itu kita tulis ke bawah dijadikan kolom, Iya. sehingga bisa kita lihat di bawahnya di atas Coba. tadi Oke. menjadi 3A 2B min 5. Dia vertikal ke bawah. Oke. Kemudian yang lain juga seperti itu, yang sejajar dibuat vertikal kalau transpose, hingga yang awalnya memiliki 2 kolom dan menjadi 3 kolom dan 2 baris menjadi Oke. kebalikannya. Terus Kemudian- Mas Danis nyari apa dulu? Saya mencari variabelnya, Us. Oke, Yang- iya. Ya, kemudian setelah kita susun menjadi bentuk sama dengan, kita cocokkan masing-masing komponen dengan komponen yang seletak. Ya, oke. Kita betul. bisa lihat yang pertama kita akan mencari nilai A. Nilai A itu berada di baris pertama,
kolom pertama paling kiri, kita sama dengankan dengan 3A, di mana 3A juga merupakan komponen baris pertama kolom pertama. Oke, ya betul. Sehingga ini saya memindahkan A-nya dulu menjadi 3A min A, sehingga min 4 sama dengan 2A, hingga nilai A diketahui sama dengan min 2. Oke. Kemudian Iya. Terus kemudian mencari apa? kemudian saya mencari nilai D menggunakan komponen pada baris pertama kolom ketiga. Kemudian kita cocokkan dengan komponen baris pertama kolom ketiga juga yang seletak. 11 ya? Ya, sehingga 2D min 3 sama dengan 11. Saya memindah min 3-nya ke kanan, sehingga 2D sama dengan 11 tambah min 3, sehingga D diketahui sama dengan 7. Oke, Ya. ini ya. Nah, Kemudian, kemudian C dulu setelah apa B? B ya? Saya B dulu. Oke, iya. Kita akan cari nilai B. Nilai B itu terletak pada baris pertama kolom pertama, sehingga kita cocokkan juga dengan 2B min 5 yang letaknya sama. Ya. Kemudian Ketemunya? saya memindahkan 2B, ketemunya sama dengan 5 B, 2B-nya yang dipindah ya? ke kiri. Yes. Pindah ke Oke, kiri, berarti ke kiri. jadinya negatif ya? Negatif B sama dengan negatif Iya. 5. Oke, ya. Betul? Kemudian yang nilai C, komponen baris kedua kolom kedua dengan 3C plus 8. Oke, Yang berarti hasilnya C-nya, sama dengan 8. oke, berarti ketika dijumlah semuanya jawabannya apakah 12 atau bukan? Karena di pertanyaannya 12 ya? 2. 2 bukan 12 ya? Sudah yakin? Iya. Yakin, Us. Oke, yang lain mungkin ada yang berbeda mas. Mungkin benar kok Us 12 gitu. Atau sama? Setuju sama Denis. Setuju. Oke. Mas Haidar juga sama ketemunya atau beda? Maksudnya Ketemunya sama. sama. Oke, ya betul ya. Mas Alfa mungkin cerita sedikit tadi kendalanya pas di poin di mananya? Negatif Salah positifnya operasi, ya. Us. Iya. Negatif positifnya ya. Iya, nggak apa-apa. Itu memang apa ya? Kesulitan di tahap awal matriks itu seperti itu ya. Hati-hati mas, salah operasinya itu juga mempengaruhi hasil ya. Tapi jawabannya tetap benar yang atasnya ya, salah juga ya. Salah, cuman hasilnya beda, ketemunya bukan 2 ya. Oke, kedepannya semoga bisa lebih teliti lagi ya mas Alfa ya. Oke, ya terima kasih buat mas Yanis sudah mau menjelaskan. Terakhir nomor 3, ada yang mau menjelaskan selain Mas Denis, nunjuknya Mas Haidar apa bukan? Berarti kalau Mas Haidar siap nggak nampilin layar? Siapa? Berarti Mas Fabian nanti dulu ya. Ini Mas Haidar dulu. Oke, terima kasih Mas Haidar. Coba dicoba dulu ya. Izin servernya Iya, silakan. Haidar atau pakai? ya pakai apa? Ini udah jelas belum Pakai mas? HP. Udah kelihatan Kelihatannya layar gini. pakai drive ini. Coba di gadget apa itu? Nah itu, terus pilih fotonya. Geser. Nah, iya udah. Sebentar mas, lagi loading. Iya, nggak apa-apa. Banyak WA soal itu mas. Haidar ya, Iya, orang, Mas. orang sibuk ini. Bro. Oke, Astagfirullahaladzim. nggak apa-apa. Iklan. Iklan. Ini biar jelas saya pakai itu ya, pakai kayak pen gitu. Oh, biasa. Ada pennya juga di HP ya? Di terus di mana? AZ pakai aplikasi rekam layar itu. Oh, biasa. Iya. Ini udah jelas Mas, di sini. Mas. Coba teman-teman yang lain udah jelas belum? Iya, jelas. Jelas. Oke. Silakan. Udah jelas, Mas. Bismillah. Iya. Untuk nomor 3 di sini kan apa namanya ya? Ini matriks I itu kan identitas ya. Identitas itu kan bisa ingat 100 ini ya bentuknya. Terus diketahui bahwasannya ditanya A plus B min C. Tentunya kita harus mencari komposisi A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa gitu ya. Oke. Langsung saja kita masukkan persamaan ya. Yang A ini 3A min 5B sama dengan 1 ya. Ini kita masih belum bisa mengetahui berapanya. Langsung kita langsung ke B.
B sama dengan A-2B ya. A-2B sama dengan 0 ya, 0 di sini ya. Lalu kita pindah ruas, jadinya A sama dengan 2B. Ini kita jadikan sebagai kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. Jadinya 3A sama dengan 1 plus 5B, 3A nya kita ubah 3A kali 2B, jadinya 6B sama dengan 1 plus 5B, dan hasilnya B kita ubah ya, 5B pindah sini jadi 6B min 5B sama dengan B sama dengan 1. Oke, karena B sudah ketemu dengan sama dengan 1, kita masukkan saja B nya itu ke persamaan yang ini, yang kedua, A-2B ya, A-2B sama dengan 0, masukkan B nya 1, jadinya A sama dengan 2. Oke, A, B udah ketemu, tinggal C gampang, C min 4 sama dengan 0, maka C sama dengan 4, sehingga A plus B min C sama dengan 2 plus 1 min 4, hasilnya min 1 ya. Oke, terima kasih. ya. Terima kasih, jelas sekali ya, sudah pakai pen malah luar biasa. Yang lainnya, ada perbedaan jawaban nggak dengan Mas Rida? Sama, min 1 ya? Iya. Oke, ya. Insya Allah, berarti kalau teliti, insya Allah hasilnya sama ya. Ya, terima kasih untuk Mas Rido, Mas Daris, dan Mas Rida. Tapi kesulitannya tadi kalau Ustazah simpulkan, kalian harus lebih teliti Mas dalam mengerjakan tadi ya, kesamaan matriks. Transposnya harus jeli, karena tadi untung transposnya berbeda ordo ya. Kalau ordonya sama, nanti ada yang tiba-tiba langsung menyamakan matriks itu, padahal keterangannya di situ sama dengan transposnya. Layar kalian sudah berubah atau belum? Sudah. Oke. Yang belum berpendapat hari ini deh, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pelajaran yang kita peroleh hari ini? Jovan, Mas Jovan. Menurut Mas Jovan, kita belajar apa hari ini? Tentang apa yang didapat sama Mas Jovan? Kesamaan matriks. Kesamaan matriks, oke ya. Kesamaan matriks. Satu dulu nggak apa-apa ya Mas Jovan ya. Mas Jovan untuk siapa lagi? Mengubah bentuk matriks. Oke, mengubah mengubah masalah keseharian menjadi matriks ya. Oke. Terima kasih ya. Kita sudah menyimpulkan hari ini, dan penambahannya tadi ada juga jenis-jenis matriks. Nah, kalian bisa belajar jenis matriks yang lain, karena jenis matriks yang di video Ustazah hanya sedikit yang sering dipakai. Yang sering dipakai itu memang yang di video Ustazah, tapi ada lagi matriks lain, ada matriks simetri, ada matriks persegi panjang, seperti itu. Ustazah sudah melampirkan bahan ajar dengan jenis-jenis matriks yang lebih lengkap di postingan yang kemarin. Kemudian tidak perlu ke Mentimeter, nggak apa-apa ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalian lebih suka pembelajaran yang seperti apa? Kan kita sudah 4 kali pertemuan ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat dengan alasannya. Ada yang mau berpendapat? Ya. Boleh Mas Ida, boleh. Kalau dari kali pembelajaran sama Ustazah ini, saya lebih suka post-test kayak tadi Us. Oh, yang ini hari ini berarti ya? Jadi post-testnya itu masih jam pelajaran. Oke, berarti kesimpulannya post-test pas jam apel gitu ya? Ya, terus langsung dibahas juga saat itu Us. Oke, langsung dibahas. Tanya juga, kalau bingung kayak tadi bisa langsung dihubungin juga. Oke. Nah terus sekarang, karena kalau post-testnya habis pelajaran itu kadang-kadang ada kegiatan lain ya? Kegiatan lain, terus jadinya kelupaan akhirnya, harus ngelewatin waktunya. Oke, siap. Terima kasih masukannya. Ya. Yang lainnya setuju dengan pendapat Mas Rida? Setuju. Oke, berarti nggak apa-apa ya, misal kalian itu dua arah gitu, maksudnya kan kita di Meet, kalian sambil buka elastik, itu berarti tidak ada kesulitan. Aman ya sejauh ini ya? Aman. Oke, ya kalau misal aman ya Ustazah
kedepannya mencoba mempraktekkan ini ya, karena memang kalian juga lega ya setelah pelajaran tidak ada tugas lagi ya. Ya kan ya, karena udah ada pretest, udah ada post test gitu. Kalau pretestnya gimana? Kan Ustazah tuh niatnya ngasih pretest biar Ustazah tahu, oh ini sebenarnya sudah buka materi Ustazah apa belum, karena kan pasti Ustazah guru matematika tuh biasanya ngasih materi sebelum pelajaran ya. Gimana? Waktunya terlalu singkat apa enggak? Enggak sih, kalau kemarin kan karena kebetulan libur juga ya Us. Lagi lomba juga kalian ya? Tapi nggak terlalu ini sih Us. Oh. Terus apa namanya? Yang penting setelah dikasih video YouTube dulu nggak apa Us. Oh iya. Udah kosong belum gitu loh, udah nonton. Iya. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Di terakhir seperti biasa. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian akan belajar lagi apa itu operasi pada matriks. Ada operasi unik, operasi perkalian matriks yang tadi bisa digunakan untuk barcode seperti itu ya. Nah itu unik mas ya. Nanti kalian akan senang mempelajarinya. Kemudian berikutnya mungkin kalian juga akan mengenal apa itu determinan, walaupun kelas 10 sudah kenal sedikit gitu ya. Nah determinan itu biasanya digunakan untuk membantu inverse matriks seperti itu. Oke, jadi itu untuk materi pertemuan berikutnya. Kemudian kalau kalian melihat matriks itu, kalau Ustazah sih melihat matriks itu seperti membuat apa ya, sesuatu hal yang ibaratnya itu ribet. Tabel itu kan butuh judul dan lain sebagainya, tapi kalau sudah kita buat ke matriks kemudian dioperasikan itu ternyata lebih mudah dan lebih terbaca kalau buat untuk bahasa komputer dan coding seperti itu ya. Nah demikian juga dengan Allah itu ternyata Allah itu suka keindahan dan Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi matriks itu bagian dari keindahan yang diciptakan oleh Allah seperti itu ya Mas ya. Mas Ridho boleh diakhiri pembelajaran hari ini. Jurusan mana depan? Itu Baik. tidak. Alhamdulillah ya. Ya. Terima kasih banyak ya Mas, selamat berjuang. Untuk AKM-nya juga kalian sudah mulai ya Mas ya. Tetap semangat dan tadi tetap jaga iman dan imun biar kalian aman dan amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.